Selamat. Ya, sekali lagi silakan dinyalakan kameranya untuk segera kita mulai perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih. Baik, ini perkuliahan kita yang terakhir ya. Tidak terasa sudah 1 semester ini kita bersama. Tinggal selangkah lagi ya kuliah ini dan juga tentunya adalah ujian akhir. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk ujian akhir nanti Anda tinggal mengumpulkan proposal kelompok. Di mana proposal ini, ya namanya proposal ya, ditujukan bagi calon investor atau calon pemberi modal gitu ya, supaya mau memodali atau menanamkan uangnya untuk Anda mewujudkan produk yang sudah Anda rancang. Nah, minimal isinya apa dari proposal Anda itu sudah saya posting di Microsoft Teams. Nanti silahkan dilihat ya, minimal apa saja komponen yang harus ada di dalam proposal tersebut. Dan ingat, ini proposal ya, jadi bukan laporan. Bahasanya itu harus bahasa yang sifatnya persuasif. Jangan hanya sekedar menampilkan data atau fakta. Ya, kalau menampilkan data atau fakta itu ya misalnya 10 anak kekurangan gizi, yaitu hanya data atau fakta. Tapi kalau ingin proposal 10 anak kekurangan gizi, maka dibutuhkan biaya sekian, ya, dan ini anak itu adalah masa depan bangsa dan seterusnya, sehingga nanti ada yang nyumbang untuk supaya 10 anak itu dipenuhi gizinya. Nah, seperti itu ya. Jadi oke, lalu kemudian nanti saya beri waktu sampai pada akhir masa ujian. Ya, kalau saya tidak salah 24 Juni ya, jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, itu sudah saya siapkan di situs kuliah. Tetapi bisanya mulai mengunggah itu 24 jam sebelumnya. Ya, jadi tanggal 23 Juni 2021 jam 8 pagi itu sudah mulai bisa mengunggah. Sebelum itu tidak bisa. Ya. Oke. Nah, jadi dilihat sebentar ya. Sebentar, ada yang kelupaan. Jadi itu tiap orang ada hal yang harus tiap kelompok harus membuat proposal ya. Itu yang terdiri dari nanti ada deskripsi produknya secara lengkap ya. Jadi harus cerita produknya itu apa saja. Kemudian juga sasaran ya atau konsumen yang dituju itu siapa saja. Ya. Kemudian sebentar, itu yang di Microsoft Teams masih kurang 1, itu sudah saya tambahkan. Oke, sudah saya update ini Microsoft Teams. Jadi sasaran atau segmen konsumen yang dituju siapa yang akan menjadi konsumen dari produk Anda tersebut. Kemudian anggaran tentunya, ya, tampilan, dan yang terakhir itu ini khusus bukan bagian dari proposal sih, tetapi lebih kepada refleksi pribadi masing-masing kelompok, peran, tugas, dan tanggung jawab tiap anggota kelompok itu harus dideskripsikan. Jadi
Misalnya A bagian desain, B itu bagian apa, C bagian apa gitu ya. Itu harus dijelaskan. Boleh masing-masing anggota kelompok menuliskan sendiri pekerjaannya apa atau tanggung jawab dan tugasnya apa. Boleh juga ditulis secara bersama-sama. Ya. Nah itu nanti dikumpulkan satu kelompok satu saja dan itu menjadi pengganti ujian akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak mengenai tugas terakhir dan sekaligus juga pengganti ujian akhir tahun akhir semester. Ya, Mas Daniel Renato, silahkan. Untuk penulisannya ada format nggak? Ya, forward proposal saja. Ya, seperti kalau Anda membuat proposal kegiatan, kira-kira seperti apa gitu. Jelas? Oke, Carol Binar, silahkan. Saya mau tanya, ini Pak, desain produknya itu prototype, high prototype nggak Pak, yang udah bisa dipakai, udah bisa prototipenya itu udah bisa berinteraksi dengan pengguna atau masih Oke. gambaran? Iya, baik. Desain yang saya maksud di sini itu tentunya bukan prototipe yang bisa digunakan. Kalau itu berupa barang misalnya ya, kan nggak bisa diunggah barang itu. Nah, kita belum ada teknologinya. Kalau itu berupa software, itu juga kalau diunggah mungkin nanti agak terlalu repot. Yang saya maksud itu desain itu adalah tampilan, gambar, atau diagram, dan deskripsi yang menyertainya. Ya. Jadi kalau misalnya itu produk mungkin ya gambaran produknya itu nanti seperti apa. Misalnya hardware itu ya hardware-nya bentuknya seperti apa. Dimensinya, lalu keterangan-keterangan yang menyertai. Kalau itu berupa software mungkin desain diagramnya, mungkin flowchart-nya atau apapun gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak perlu sampai pada prototype. Ingat ini baru desain. Dalam banyak hal gitu ya, ketika mengajukan proposal ini barangnya sendiri mungkin belum ada, produknya belum ada, baik itu barang kalau sudah ada prototipe itu mungkin baik, tapi tidak harus ya. Jadi cukup tampilannya saja kalau ada atau diagramnya beserta narasi yang menjelaskan. Begitu? Iya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti kalau masih ada bisa ditanyakan melalui Microsoft Teams supaya bisa semuanya memantau dan melihat. Oke, kalau gitu kita masuk saja ke materi kita terakhir untuk perkuliahan ini. Ini kebijakan informasi. Sebenarnya kebijakan informasi di sini dimaksud itu adalah regulasi. Ya. Jadi dari awal kita sudah bicara mengenai berbagai aspek ekonomi ya, tentang pada sistem informasi. Mata kuliah ini tuh saya desain untuk membantu Anda jika Anda nanti itu terutama ya itu ingin membuat semacam startup. Jadi kalau Anda punya satu ide bagus, ingat kita sudah bicara mengenai inovasi, ide bagus itu ya bagi yang punya ide mungkin bagus dan hebat, tapi bagi orang lain belum tentu. Nah, maka bagaimana supaya ide Anda yang bagus dan hebat ini bisa diterima oleh khalayak, itu ada. Kemudian ya realistis, satu ide itu gratis biasanya, tidak berbayar gitu kan. Tapi begitu ide itu diwujudkan, ya mau tidak mau kita harus bicara mengenai biaya. Nah biayanya apa saja juga sudah kita cover ya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, kemudian komponen-komponen biaya itu apa saja, itu juga sudah sebagian kita cover dan sudah juga Anda lakukan beberapa latihan untuk itu. Nah,
Kemudian juga bagaimana dengan menjual ide Anda itu ke pasar. Ya, bagaimana Anda tadi biaya, lalu bagaimana Anda bersaing, ya, memenangkan persaingan, menentukan harga, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian yang tidak terhindarkan kalau Anda akan berbisnis. Nah, bagaimana jika Anda tidak berbisnis? Bagaimana jika Anda itu tidak punya usaha, menjadi karyawan orang lain, ya, karyawan satu perusahaan? Tidak salah juga, ya. Tidak semua orang itu diberi talenta atau kemampuan atau skills untuk menjadi wirausaha. Jadi karyawan itu ya bukan sesuatu yang jelek. Kalau semua wirausaha yang jadi karyawan siapa, kan begitu. Nah, saya nggak tahu karir seperti apa yang Anda bayangkan kalau nanti menjadi sudah lulus dan jadi bekerja untuk orang lain gitu ya, menjadi karyawan. Tapi kalau pekerjaan Anda bagus, karir Anda itu naik dengan baik, pada satu titik Anda akan berada pada posisi manajerial. Posisi manajerial artinya apa? Anda bertanggung jawab terhadap suatu unit. Anda harus ngurusi anak buah. Ya. Mungkin Anda mulai dari programmer, developer gitu ya, lalu karena bagus, pangkatnya naik-naik. Tidak mungkin seumur hidup jadi programmer atau developer. Pada satu saat pasti akan naik menjadi posisi manajerial. Entah itu kepala tim leader gitu ya, entah itu kepala seksi, kepala bagian, kepala departemen, kepala cabang, dan kepala divisi, dan tidak mungkin nanti satu saat menjadi direktur utama dari suatu perusahaan. Lihat saja itu Satya Nadella dan Sundar Pichai. Satya Nadella dan Sundar Pichai itu di masing-masing perusahaannya, Satya Nadella di Microsoft, Sundar Pichai di Google, itu mereka awalnya developer. Tapi karena pekerjaannya bagus, mereka naik, ya, sehingga pada satu saat mereka ditunjuk menjadi direktur utama dari masing-masing perusahaan. Ya, kalau sudah pada posisi seperti itu, tidak lagi ngurusi aspek teknis. Sundar Pichai itu nggak ngurusi lagi berapa baris kode gitu ya, ini algoritma apa yang sebaiknya dipakai. Satya Nadella juga nggak peduli ini Windows ini booting time-nya berapa detik dan seterusnya. Udah nggak ngurusi itu lagi. Banyak aspek-aspek non teknis yang harus diurusi, termasuk salah satunya adalah aspek-aspek ekonomi dan keuangan. Nah, maka Anda diberi bekal itu. Ya. Oke, saya beri contoh ya. Saya dulu punya anak buah seorang programmer, bukan dari universitas ternama. Gitu ya. Dia lulusan satu kampus yang ada di sebelah utara kampus kita ya, tapi bukan yang PTN itu, bukan UPN. Itu dia yang ada di depannya UPN, yang semboyannya tempat kuliah orang berdasi. Gitu. Kalau Anda tahu. Oke, nah di bawah saya dia pada waktu itu sebagai programmer, tugasnya coding dengan PHP. Ya. Setelah sekitar 1 tahun lebih bersama saya, dan dia karena pekerjaannya bagus gitu ya, dan kalau pekerjaan Anda bagus tuh nggak usah woro-woro gitu ya, nggak usah mengiklankan diri, sudah banyak orang yang tahu. Dia dibajak oleh Gameloft. Pada waktu pamitan itu sempat saya tanya, di Gameloft dapat berapa gitu kan. Ketika di tempat saya itu dia hanya dapat UMR plus. Di Gameloft dia dapat 3 kali lipat dari UMR. Ya sudah, dari situ saja saya sudah nyerah gitu kan. Wah ya sudah, 3 kali lipat nggak kuat bayar. Plus dia dapat asuransi kesehatan, dapat dana pensiun, dapat macam-macam lah tunjangan. Oke, ya sudah, saya lepas. Dan dia jadi programmer untuk game, ya, game programming. Lama tidak bertemu, terakhir saya ketemu sebelum pandemi itu, ya.
1 tahun yang lalu saya ketemu dia sekarang sudah menjadi game producer. Saya tanya, game producer itu kerjaannya apa? Kerjaannya ternyata bukan lagi coding, dia udah nggak coding, sudah ada orang lain yang coding. Game producer itu ternyata bertanggung jawab terhadap beberapa game. Jadi dia mulai melihat, misalnya, ya, ini aspek yang sudah saya sampaikan juga. Berapa orang yang download game itu tiap bulan, misalnya, atau tiap hari atau tiap minggu. Kalau jumlah yang download mulai menurun, apa yang harus bisa dilakukan supaya jumlah yang download naik? Nah, ini kan termasuk aspek yang kita bahas juga mengenai pemasaran dan persaingan. Kemudian, setiap user yang main game itu berapa jam? Kalau ternyata jumlah jamnya tiap user itu menurun, apa yang bisa dilakukan supaya naik jumlah jam mainnya? Karena semakin lama seseorang itu main game, iklan yang muncul kan semakin banyak, pendapatan juga semakin naik. Atau bayar, berapa orang yang bayar, bagaimana supaya orang itu bayar. Misalnya nyawanya habis, lalu beli nyawa gitu, nggak sabar nunggu yang gratisan, beli nyawa. Nah, berapa harga nyawa tersebut? Nah, ini juga dilihat. Jadi poin saya itu tadi, Anda mungkin pendidikan adalah sistem informasi, dan mungkin nanti pekerjaan pertama Anda terkait dengan hal-hal teknis, coding dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin selamanya itu akan teknis. Kalau karir Anda bagus, dan itu harapan kita semua, Anda akan berada pada posisi manajerial, dan itu nanti kalau posisi manajerial, ya kita bicara masalah keuangan, bicara masalah ekonomi. Sederhana saja, misalnya Anda menjadi ketua tim, ya, tim leader. Lalu Anda lihat bahwa beban kerjanya terlalu besar, Anda minta tambah programmer misalnya. Pihak manajemen pasti bertanya, kalau tambah programmer itu berarti tambah biaya, tambah gaji, ya. Belum lagi proses rekrutmen itu juga keluar biaya, ya, tidak murah. Untuk tes psikologi, tes macam-macam itu ya ada biayanya. Iklan lowongan pekerjaan itu ya tidak gratis. Dengan semua yang dikeluarkan itu, apa manfaatnya? Dalam bisnis sayangnya ya, manfaat yang diperoleh itu harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau saya keluar 1.000, berapa manfaat yang saya dapatkan? Harus lebih besar dari 1.000. Kadang lebih besar pun tidak cukup. Saya keluarkan uang 1 juta. Manfaatnya berapa? 1 juta, 1 rupiah. Lebih besar kan? Tapi 1 rupiah itu, selisih 1 rupiah itu nggak signifikan. Wah, kalau saya keluar 1 juta, harus dapat manfaat 1,5 juta misalnya. Nah, hal-hal seperti itu wajar terjadi. Ya. Nah, jadi silahkan itu nanti ingat-ingat kalau Anda sudah bekerja, ya. Baik. Nah, aspek berikutnya yang hari ini akan kita bahas itu adalah mengenai regulasi. Anda tahu bahwa kita di dalam berbisnis itu bisa bersaing, ya, dengan perusahaan lain. Bahkan kadang-kadang dalam satu grup saja bisa saling bersaing. Dulu yang paling terkenal itu, ya, persaingan itu adalah sama-sama grupnya Astra. Di Astra itu ada 2 kendaraan yang pada zaman saya masih sekolah, ya, masih muda, itu ada 2 kendaraan yang saling bersaing, yaitu Toyota Kijang melawan Isuzu Panther. Nah, Toyota dan Isuzu ini satu grup Astra, tapi mereka itu sengaja disaingkan, dibenturkan begitu, ya. Ya, dan saingan zaman itu. Kijang itu pakai bensin, Isuzu Panther itu dengan diesel, solar, ya. Dulu, ya, zaman dulu ini. Saya ingat solar itu harganya per liter. Sekarang berapa kalau solar yang Dexlight itu, bukan yang apa namanya, bukan yang bersubsidi. Mahal, ya, di atas 5.000 sih aja, ya. Bahkan Pertamina Dex itu lebih mahal daripada Pertamax Turbo. Tapi zaman saya dulu, ketika saya masih kuliah, masih mahasiswa seperti Anda, solar itu harganya hanya 200-an per liter.
Nah, Panther itu dulu semboyannya Rp44.000 dari Jakarta bisa sampai Bali. Artinya beli solar Rp44.000 dari Jakarta sampai Bali. Ngirit. Oke. Sorry. Nah, itu dibenturkan persaingan. Ya. Nah, ada banyak cara untuk menghadapi persaingan. Tetapi cara-cara menghadapi persaingan ini ternyata juga kemudian tidak bisa kita gunakan seenaknya. Menurunkan harga misalnya. Ada beberapa perusahaan itu yang modalnya besar, ya, mereka bisa jual rugi untuk waktu yang lama. Katakanlah jual rugi selama setahun, nggak masalah. Mereka kuat. Tapi bagi perusahaan-perusahaan lain mungkin jual rugi 1 bulannya aja kolaps, bangkrut. Rugi beneran. Gitu. Nah, praktek-praktek seperti itu, ya, jual rugi supaya pesaing mati itu nggak boleh sebetulnya. Ya, nanti kita lihat regulasinya. Oke, saya share dulu. Apakah bisa terlihat ini slide-nya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Nah, regulasi yang akan saya soroti itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Jadi di Indonesia juga boleh monopoli ataupun bersaing secara tidak sehat. Tetapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Jadi levelnya ya, Undang-Undang Dasar itu yang paling tinggi. Undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian juga peraturan-peraturan di bawahnya, peraturan menteri, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun juga dengan undang-undang dasar. Nah, bagi Anda yang pernah dengar Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu tugas utamanya adalah menangani perselisihan mengenai undang-undang ini. Plus kalau tugas sampingannya yang mungkin Anda lebih kenal, itu menangani perselisihan pemilu dan pilkada. Tetapi utamanya mereka. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya undang-undang itu dengan sendirinya gugur. Dan itu bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Oke, nah kembali ke sini. Apa yang boleh monopoli? Ada beberapa komoditas ataupun juga barang yang boleh dimonopoli. Dan itu dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini BUMN. Apa saja? Misalnya, ya, yang jelas itu ada listrik, energi. Listrik itu monopolinya PLN. Ya. Kemudian BBM itu ya sampai sekarang bisa dikatakan secara praktis monopoli oleh Pertamina. Tidak banyak yang bisa menyaingi Pertamina, bukan apa-apa karena butuh modal besar. Ya. Oke. Nah, tapi di luar itu, di luar industri-industri tersebut, itu persaingan biasa. Makanan, minuman, persaingan biasa. Siapapun boleh bermain di situ. Perbankan, boleh. Perbankan itu yang diatur itu adalah bukan boleh tidaknya mendirikan bank, tetapi syarat mendirikan bank itu dibuat ketat. Supaya apa? Dana nasabah yang ditempatkan di bank itu aman. Begitu dengan asuransi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau Anda masih ingat, ini ada beberapa cara atau strategi untuk bersaing. Satu, diferensiasi harga dan produk. Ya. Kemarin saya barusan baca mobil Audi yang akan dipasarkan di Indonesia itu menggunakan standar gitu ya, Euro 6 kalau di Eropa. Ternyata ketika dipasarkan di Indonesia katanya Euro 6 ini tidak bisa. Karena Euro 6 itu butuh bahan bakar
sekelas Pertamax turbo, padahal di sini masih banyak yang pakai Pertalite misalnya. Nah, ini nggak bisa dipakai. Maka Audi itu diputuskan tidak dijual di Indonesia atau bagaimana? Ya, saya kurang begitu paham. Tapi itu adalah diferensiasi harga. Diferensiasi produk. Jadi produk-produk yang dijual di Indonesia itu kadang berbeda dari yang dijual di tempat lain. Kenapa? Ya karena pertimbangan pasar. Seperti dulu ya, ketika Toyota Yaris itu pertama kali keluar, saya ingat betul sekitar tahun 2005-2006 ya. Itu kalau yang di luar Indonesia, yang pasti di Australia, itu Toyota Yaris itu dilengkapi 6 airbag. 2 di depan, 2 di samping kiri, dan 2 di samping kanan. Begitu masuk Indonesia, itu ada yang versi tidak pakai airbag. Tapi yang versi tertinggi sekalipun airbagnya hanya 2, yaitu di depan, di dashboard. Kenapa? Pertimbangannya harga. Mahal sekali. Ya, ini boleh seperti itu. Oke, lalu login, mengunci konsumen. Anda juga sudah mempelajari ini ya, bagaimana login itu dilakukan. Dan umpan balik, dan kita berusaha menguasai pasar ya. Tetapi di dalam bersaing dan strategi ini kita harus memperhatikan regulasinya, jangan sampai kita melanggar regulasi tersebut. Ya. Oke, kita mulai dari ini, regulasi mengenai harga. Harga itu haruslah merupakan hasil dari adanya persaingan dalam usaha. Ya. Jadi ini Anda masih ingat ya, kalau yang namanya menetapkan harga itu pertama pertimbangannya adalah biaya. Berapa tahu biayanya? Biasanya harga jual itu lebih besar daripada biaya produksi. Itu pasti. Tapi dalam beberapa kasus boleh saja harga jual lebih rendah dari biaya produksi. Tapi kan tidak mungkin seterusnya. Itu yang jual rugi. Oke. Kemudian juga harga ini harus merupakan dari proses bersaing. Mulai dari misalnya, kalau Anda ambil contoh perusahaan manufaktur ya, pabrikan. Untuk beli bahan baku saja mereka harus bersaing. Ya. Sama-sama produsen mie instan, ya. Indomie dan mie sedap itu bersaing untuk membeli bahan baku mie instan, yaitu apa? Tepung terigu. Mereka saingan. Ya, kan? Toyota dengan Honda juga saingan untuk bahan baku berupa apa? Plat baja misalnya. Nah, kemudian dijual pun juga bersaing. Jadi karena ada persaingan ketika membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja, dan kemudian persaingan ketika menjual, maka hasil dari persaingan itu adalah harga. Nah, ada praktek yang namanya price fixing. Ya, Pak, price fixing itu para pengusaha buat perjanjian penetapan harga. Jadi sepakat, A, kamu jual per unit Rp1.000 ya, saya jualnya Rp900 gitu. Sepakat, itu nggak boleh. Nah, ini, jadi harga itu harus akibat persaingan usaha. Persaingan usaha itu bagaimana? Misalnya, pesaing Anda menjual barang dengan kualitas yang sama, Rp1.000. Anda kemudian jual dengan Rp9.975, lebih rendah Rp25. Boleh saja. Kalau misalnya mereka menaikkan harga, Anda juga bisa menaikkan harga. Nah, seperti itu. Price fixing itu tidak boleh. Tapi pada prakteknya ini sering juga dilakukan, penetapan harga ini. Ya. Contohnya apa? Harga bahan bakar bersubsidi. Tapi kalau itu karena bahan bakar bersubsidi ya, harganya ditetapkan pemerintah. Nah, tetapi kalau itu bukan komoditas atau barang yang diatur oleh undang-undang, ya price fixing tidak boleh dilakukan. Nah, biasanya yang bisa dilakukan itu adalah
tiap produsen itu membuat yang ini agak rumitnya karena begini. Karena sering sekali si produsen, pembuat barang itu tidak menjual sendiri, itu dijual oleh distributor atau pengecer. Nah, biasanya produk itu akan ada yang namanya harga eceran tertinggi atau head, nggak boleh dijual kurang dari itu atau lebih dari itu, gitu ya. Tapi yang penting itu tidak boleh janjian, misalnya Yamaha dengan Honda janjian, kamu segini saya itu nggak boleh. Ya. Tapi ada organisasi di dunia ini yang melakukan berbagai praktek persaingan yang tidak sehat. Oke. Kira ada yang tahu nggak organisasi di dunia? Kalau di satu negara nggak boleh, tapi karena internasional ini bisa lolos. Kira-kira ada yang tahu nggak organisasi apa itu? Yang selama ini bekerja sama, mengatur harga, ya, mengatur pasokan dan lain-lain. Indonesia dulu adalah anggota dari organisasi ini. Bahkan sempat menjadi pemimpin organisasi ini selama kurun waktu yang cukup lama. Tapi sekarang sudah tidak. Indonesia sudah keluar dari organisasi. Ada yang kira-kira tahu nggak? Organisasi apa? Mbak Lydia Amelia Sugiono, kira-kira tahu nggak organisasi apa yang terlibat dalam praktek persaingan usaha yang tidak sehat ini? Ada yang tahu? Ini organisasi internasional besar. Anggotanya berbagai negara. Tahu nggak kira-kira apa? Oke, baru googling mungkin. Alfa Siwi Puja Bramantya. Nah, ini. Ya Pak. Oke, kira-kira tahu nggak organisasi yang saya maksud? Organisasi internasional, anggotanya banyak negara, dan mereka sering melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Nggak tahu ya. Oke. Ini ceritanya agak panjang, gitu. Sengaja saya perpanjang. Oke, Mas Nasa Baltasar. Oke. Iya, Mas Nasa Baltasar. Ya. Oke. Pernah minum air mineral ya? Pernah. Oke. Itu botolnya dari apa, Mas? Plastik. Oke. Plastik itu bahan alamnya apa? Kalau kertas kan mungkin dibuat dari kayu atau bambu, gitu ya. Kalau plastik itu bahan alamnya apa? Aduh. Tanam minyak ya, Pak. Apa? Minyak. Minyak apa? Minyak. Minyak kayu Nggak tahu, putih, minyak goreng atau kalau pastinya saya nggak tahu, Pak. Saya cuma tahu minyak kayak dia terbuatnya. minyak bumi, ya. Oke, baik, betul, minyak bumi. Jadi ketika minyak bumi itu diambil dari sumur minyak, ya, itu bentuknya seperti lumpur. Nah, kemudian dia melalui proses refinasi, disuling, ya. Yang pertama kali keluar dari situ adalah gas, LPG, kemudian berbagai macam bahan bakar, kemudian pelumas, ya, oli, aspal, dan ada bahan yang namanya olein. Olein inilah yang kemudian menjadi biji plastik. Nah, kalau Anda pernah mendengar ada petrokimia, itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah hasil dari petro selain yang BBM. Ya, ada petrokimia dan lain sebagainya. Ya, plastik itu berasal dari minyak bumi. Maka bisa dipahami mengapa plastik itu begitu tidak disukai. Karena satu, itu yang jelas ya, mengotori lingkungan, susah untuk didaur ulang. Kedua, yang lebih berbahaya itu karena plastik itu sumbernya berasal dari minyak bumi, bahan bakar fosil, bahan bakar yang tidak bisa terbarukan. Ya. Nah,
maka dimusuhi. Oke, nah minyak bumi, itulah yang ingin saya bahas. Minyak bumi. Ada satu organisasi namanya OPEC, OPEC. OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Dulu Indonesia itu adalah anggota OPEC di tahun 80-an, 90-an itu Indonesia bahkan menjadi pemimpin OPEC. Ya, yang terkenal dulu menterinya itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia namanya Pak Subroto, itu presiden OPEC. Dan OPEC itu sangat-sangat berperan di dalam mengatur harga minyak dunia. Di tahun 70-an, OPEC ini berhasil membuat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat bertekuk lutut. Kenapa? Karena protes negara OPEC itu sebagian besar adalah negara-negara Arab, ya. Lalu juga yang bukan negara Arab itu adalah negara yang musuhnya Amerika Serikat, Venezuela misalnya. Maka ketika terjadi konflik Arab-Israel, ya, dan Palestina juga terlibat di situ, OPEC kemudian melakukan embargo, mereka tidak jual minyak bumi ke Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa Barat. Dampaknya apa? Hampir lumpuh, terjadi kelangkaan BBM di Amerika Serikat. Ya. Maka kalau Anda bagi penggemar otomotif ya bisa melihat mobil-mobil Amerika di tahun 70-an itu mobil besar-besar. Tapi setelah lewat itu mulai muncul mobil kecil-kecil. Kenapa kok mobil kecil? Karena kecil itu irit bahan bakar. Sedangkan mobil yang lama-lama itu boros bahan bakar. Ya, oke. Nah, OPEC ini sering sekali melakukan praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Nomor satu, mereka pasti akan melakukan kesepakatan. Berapa jumlah produksi minyak bumi tiap hari? Berapa barrel? Terus misalnya Arab Saudi berapa barrel? Iran berapa barrel? Irak berapa barrel? Ya, saya nggak tahu Irak itu ikut OPEC atau Indonesia berapa barrel? Itu diatur. Ya. Kalau harga minyak bumi itu naik, maka negara-negara OPEC pasti akan menaikkan produksi, membanjiri pasar dengan minyak. Ingat, hukum ekonomi, permintaannya tetap, pasokan naik, harga akan turun. Ya. Kenapa ke OPEC ini berkepentingan supaya harganya tidak naik? Bukankah kalau mereka dapat per barrel itu harga minyak bumi naik, mereka dapatnya lebih banyak? Tidak, karena kalau minyak itu harganya naik, orang negara-negara lain yang membeli minyak itu akan menurunkan jumlah pembelian. Ya. Anda kan juga loh, kalau harganya naik, sedangkan duit Anda tidak naik, ya, wah ya sudah, tidak jadi beli atau belinya sedikit saja, atau lebih jarang membeli, begitu. Diganti dengan yang lain kalau ada yang lebih murah. Demikian juga dengan minyak ini. Jadi kalau harga naik, OPEC akan menambah produksi, sehingga harga turun. Nanti kalau harga turun terlalu banyak, OPEC itu akan mengurangi jumlah produksi. Nah, ini adalah praktek-praktek yang tidak sehat dalam bersaing. Tapi karena mereka itu organisasi internasional, dan secara internasional nggak ada yang ngatur, ya nggak bisa. Tapi kalau dalam tiap negara, itu nggak masalah. Amerika Serikat itu punya cadangan minyak terbesar di dunia sebetulnya. Terakhir angkanya kalau saya tidak salah itu 1 triliun barrel. Ya, itu cukup banyak. Tetapi biaya produksi mereka itu besar sekali. Sedangkan minyak-minyak di Arab Saudi dan lain sebagainya itu murah. Ya. Sehingga mereka bisa jual murah. Itu. Oke. Ya. Oke, sorry. Kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah, jadi ya nggak boleh ya terjadi. Yang berikutnya adalah diskriminasi harga. Ini diatur.
dilarang membuat perjanjian mengibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Sama-sama Anda beli pisang goreng gitu ya. Kalau satu Rp2.000 ya semua orang harus bayar Rp2.000. Intinya begitu. Dalam prakteknya, ini saya juga sudah menyampaikan di dalam beberapa perkuliahan, diskriminasi harga ini berjalan, tetapi biasanya untuk menghindari melanggar aturan ini, maka barangnya berbeda atau produknya berbeda. Ya. Ini misalnya ya, diskriminasi tingkat harga pertama, harga sempurna itu tiap pelanggan diberi harga berbeda. Ini nggak boleh. Ya, ini biasanya agak sulit untuk dilakukan karena pasti melanggar. Tapi yang kedua dan ketiga ini boleh. Kedua itu kalau jumlah barang yang dibeli. Jadi kalau beli 10 gratis 1, beli banyak diskon sekian persen, boleh gitu. Ya. Tapi itu juga tidak boleh berlangsung selamanya. Biasanya promo-promo seperti itu ada masa berlakunya. Ya. Nanti kalau sudah lewat masa promonya kembali ke harga normal, gitu ya. Lalu diskriminasi tingkat ketiga ini adalah untuk demografi konsumen. Jadi untuk mahasiswa misalnya beda, manula beda. Nah, contoh, Microsoft Office untuk student, mahasiswa dan yang profesional itu beda harganya. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Karena produknya sebetulnya beda. Yang untuk student misalnya tidak ada Microsoft Access, sedangkan yang profesional ada. Nah, kalau seperti itu boleh, ya, karena barangnya beda. Nah, ini jadi nanti ya dalam tanda kutip cara ngakalinya adalah pada kalimat ini untuk barang dan atau jasa yang sama. Kalau beda harganya beda boleh. Ya. Nah, ini kemudian barang atau jasa yang sama ini yang kemudian sering menjadi perdebatan. Nah, pemerintah Indonesia itu juga menyadari ini. Ya, dan ini terbukti misalnya pada saat pemerintah Indonesia itu punya e-katalog. Ya. Jadi kalau e-katalog itu supplier bisa memasukkan barangnya ke e-katalog pemerintah Indonesia untuk nanti dibeli oleh pemerintah Indonesia, baik itu kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Tapi yang dimasukkan ke situ itu adalah harga jualnya saja. Ongkos kirimnya tidak. Kenapa? Lah kalau harga jual plus ongkos kirimnya sama se-Indonesia, rugi bagi si penjual. Sebab apa? Ongkos kirim di Jakarta beda dengan ongkos kirim di Surabaya, beda dengan ongkos kirim ke Papua. Papua lebih mahal tentunya gitu ya. Nah, maka ya ongkos kirim dikeluarkan dari harga. Supaya apa? Tidak ada diskriminasi harga ini. Pembagian wilayah pasar, ini kartel ini ya. Nah, ini juga ini OPEC juga melakukan. Ya. Jadi nggak boleh bagi-bagi wilayah usaha. Misalnya Honda di sini, Yamaha di sana, itu nggak boleh. Ya. Pembagian itu adalah lebih pada ya pertimbangan bisnis, pasarnya ada atau tidak, gitu ya. Kalau ada ya boleh, kalau tidak ya nggak boleh, gitu ya. Tuh. Jadi tuh. Jadi harus berdasarkan pertimbangan bisnis, tidak boleh karena perjanjian. Sebentar saya cari sebentar ya. Jadi pernah itu Honda dan Yamaha itu didenda oleh KPPU, Komisi Persaingan. Karena
Honda dan Yamaha itu tadi melakukan praktek kartel pada apa? Pada penetapan harga. Ya. Mereka itu melakukan perjanjian penetapan harga. Nah itu nggak boleh. Ya. Maka ya mereka didenda oleh KPPU. Ya. Ini pembagian wilayah juga nggak boleh. Ya. Lalu pemboikotan, ini yang dilakukan OPEC pada tahun 70-an. Memboikot tidak jualan pada Amerika Serikat atau negara-negara itu. Ini juga nggak boleh. Ya. Apalagi untuk, jadi misalnya seperti PLN gitu ya, menolak untuk menjual listrik pada orang tertentu tanpa alasan. Ya. Boleh saja sih menolak kalau ada alasan kuat, misalnya, oh dia nggak bayar listrik setahun, ya boleh-boleh saja gitu ya. Atau oh dia sering mencuri listrik, nyantol, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada hal lain, tidak boleh ini pemboikotan itu. Ya. Apalagi kalau kemudian pemboikotan ini menyebabkan kerugian pada pesaing atau pelaku usaha yang lain. Ini penetapan jumlah produksi, ya, ini mengatur jumlah produksi. Ini yang dilakukan OPEC juga. Jadi OPEC itu seperti itu. Kalau harga minyak naik, mereka akan menambah produksi supaya harga minyak turun sesuai dengan yang mereka kehendaki. Atau kalau harganya turun, mereka akan mengurangi jumlah produksi supaya harga naik sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini tidak boleh, ya, di Indonesia tidak boleh dilakukan. Ya. Jumlah produksi itu harus berdasarkan permintaan maupun juga kapasitas produksi. Tidak boleh berada kesepakatan dengan yang lain. Persekongkolan juga nggak boleh. Nah ini contoh persekongkolan biasanya dilakukan pada saat tender. Jadi tender misalnya saya membuka tender untuk pengadaan mobil. Ya. Wah yang maju kelihatannya 10, tapi ternyata dari 10 ini pemiliknya sama. Tender itu dilakukan supaya terjadi persaingan. Para calon penjual gitu ya, itu bersaing sehingga si penyelenggara tender itu mendapatkan barang terbaik, harga terbaik. Harga terbaik itu belum tentu termurah loh ya, karena tender itu macam-macam caranya. Tetapi barangnya terbaik, harga juga terbaik. Gitu ya. Oke. Tidak boleh ini konspirasi. Tapi ya prakteknya di Indonesia sering. Ya, kalau Anda coba lihat ke dinas atau Departemen Perindustrian Perdagangan, perusahaan yang terdaftar itu ada berapa. Lalu coba dilihat apakah mereka benar-benar punya tempat usaha, punya usaha sungguhan. Banyak sekali perusahaan itu dibuat hanya sebagai alat untuk ikut tender. Ya. Ada namanya, ada izinnya, ada orang pengurus dan lain sebagainya, tapi tidak ada usahanya. Ini untuk ikut tender biasanya. Ya. Maka ini nggak boleh, tapi ya prakteknya sering terjadi. Ya. Persekongkolan. Oke. Nah, lalu yang juga di banyak negara maju, ya. Jadi kalau sistem perekonomian dunia itu ada dua kubu ya, mengenai persaingan. Di satu sisi itu yang sangat liberal, sangat bebas. Pokoknya negara campur tangannya sesedikit mungkin. Biarkan para pelaku usahanya mengatur diri sendiri. Yang nggak ada sih negara seperti itu di dunia itu, tidak ada. Tetapi yang paling mendekati itu adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada satu paham, ada satu keyakinan dari warga Amerika Serikat sendiri bahwa pemerintah itu seharusnya mengatur sesedikit mungkin. Para pelaku pasar itu biar mengatur diri sendiri. Itu. Nah, tapi tentunya ya ini tidak bisa dilakukan. Kalau para pengusaha itu mengatur diri sendiri, dampaknya adalah anarki. Ya, akan terjadi masalah. Krisis ekonomi Amerika Serikat di tahun 2008 itu terjadi karena
institusi lembaga keuangan Amerika Serikat itu tidak banyak diatur. Mereka mengatur diri sendiri, ya, dan mereka banyak melakukan praktek-praktek yang merugikan hanya demi mengejar keuntungan. Dampaknya apa? Krisis perekonomian, banyak yang bangkrut. Maka kemudian pemerintah Amerika Serikat turun tangan. Nah, tapi itu ciri khasnya di Amerika Serikat. Kalau belum ada kasus, belum ada masalah, pemerintah tidak akan turun tangan. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, itu segala sesuatu diatur negara. Tidak boleh ada yang, ya ini biasanya negara-negara yang menganut paham komunis atau Marxis, ya. Semua diatur negara untuk kepentingan bersama. Jadi pabrik milik negara, kendaraan milik negara, nanti rakyat itu dijatah. Nah, masalahnya biasanya paham ini itu disertai dengan tidak berarti selalu, ya, tetapi disertai dengan totalitarisme. Jadi pemimpin negaranya itu diktator. Contohnya apa? Korea Utara. Segala sesuatu. Nah, kalau sudah diktator itu ada kecenderungan korupsi. Karena nggak ada yang mengawasi, ya. Dan kalau korupsi itu, ya segala sesuatu dikuasai negara yang bagus-bagus untuk para pengurus negara, pemerintah dan kroni-kroninya. Sedangkan rakyat biasa ya dapat sisa-sisanya, begitu ya. Itu Korea Utara seperti itu, meskipun dia tidak murni 100%. Nah, sebagian besar negara yang lain itu berada di tengah, di antara dua kubu ini. Di tengah-tengah ini, ya, itu negara hadir sebagai regulator. Kalau Anda lihat, ya, sistem ekonomi Pancasila itu sebetulnya mengarah ke situ. Jadi negara itu sebagai wasit yang mengatur supaya apa? Supaya persaingan usaha berjalan sehat. Dan komoditas-komoditas atau hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diatur oleh negara. Contohnya apa? Kesehatan. Kita ada BPJS Kesehatan. Itu meskipun diselenggarakan oleh PT BPJS Kesehatan, ya, tapi itu kan BUMN dan itu diatur pemerintah sebetulnya. Di Amerika Serikat tidak. Di Amerika Serikat itu yang namanya rumah sakit itu adalah bukan hanya rumah sakit, ya, institusi kesehatan itu adalah bisnis. Maka mereka berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di Amerika Serikat itu seringkali seorang individu itu sampai bangkrut gara-gara sakit. Nah, tetapi di negara maju yang lain, Inggris misalnya, Australia, Jerman, Prancis, gitu ya, itu jaminan kesehatan itu diatur negara. Maka di Inggris itu berobat apapun nggak bayar. Di Indonesia dengan BPJS ya bayarnya bayar asuransi itu. Apa bayar iuran BPJS. Ya. Ibu saya almarhum itu dulu perawatan kanker. Ibu saya itu pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri. Pensiunnya itu nggak sampai 2 juta sebulan. Padahal ketika kanker itu harus kemoterapi. Kemoterapinya tiap 3 minggu. Sekali kemo itu obatnya itu 12 juta. Itu baru obatnya. Ibu saya nggak bayar sama sekali karena BPJS itu. Ya. Nah, itu diatur negara untuk hal-hal yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak. Sorry. Kemudian negara itu hadir sebagai wasit di dalam persaingan usaha. Artinya kalau ada dua perusahaan saling bersaing dan salah satunya kalah itu bukan karena tindakan-tindakan curang atau yang tidak baik, tetapi ya karena memang dia ya kalah gitu ya secara bisnis, produknya kalah, strateginya salah dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu juga diatur tidak boleh dari hulu sampai ke hilir itu dikuasai oleh satu perusahaan, kecuali tadi untuk minyak maupun energi. Contohnya apa? Zaman dulu itu, ini saya ambil contoh tepung
terigu ya. Dulu itu importir gandum, pabrik tepung terigu yang mengolah gandum menjadi tepung terigu maupun juga Indofood itu satu perusahaan, satu grup perusahaan. Sekarang nggak boleh. Ya, sekarang import gandum boleh oleh perusahaan yang berbeda, mengubah gandum menjadi tepung terigu perusahaan yang berbeda lagi, kemudian mie instannya juga perusahaan-perusahaan yang berbeda. Jadi ini semua adalah perusahaan-perusahaan yang tidak boleh menguasai dari hulu sampai ke hilir. Ya, hulu dari hilir itu ya seperti Pertamina itu, ngebor minyak Pertamina, nanti mengolah minyak bumi menjadi bahan bakar Pertamina, mengedarkan bahan bakar ke seluruh SPBU Pertamina juga, nanti dari SPBU ke pelanggan itu ya Pertamina. Itu boleh kalau Pertamina, tapi kalau Indomie nggak boleh seperti itu, ya harus dipecah-pecah. Di beberapa kasus, contoh di Amerika Serikat ya, itu bahkan kalau perusahaan sudah terlalu besar, mereka meskipun tidak melakukan upaya-upaya curang, tapi kadang mereka menjadi terlalu besar, ya. Itu biasanya akan dipecah oleh pemerintah Amerika Serikat, dipaksa karena apa? Dianggap monopoli, meskipun monopolinya bukan karena kecurangan, karena memang jadi seperti itu. Dulu perusahaan telepon terbesar di Amerika Serikat, AT&T itu dipecah karena terlalu besar, sudah menjadi dua perusahaan yang berbeda. Sekarang yang sedang diincar oleh pemerintah Amerika Serikat itu adalah Google. Kenapa? Karena Google itu menguasai pangsa pasar 70% untuk search engine, dianggap terlalu besar. Itu nanti mungkin akan kena regulasi khusus. Nggak tahu apakah Google dipecah atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi sekarang sedang menjadi kasus. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira Saya mau ya, bertanya, Pak. gimana Mas Karol, silahkan. Untuk terkait dengan pengumpulan UAS-nya, itu semua anggota atau perwakilan saja, Pak? Satu kelompok satu saja, toh ya sama saja kan. Tetapi begini, ini perlu untuk di apa istilahnya, disadari gitu ya, bahwa sebentar. Tiap kelompok mungkin punya satu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, gitu ya. Tetapi sering sekali kan ketika pas katakanlah Mas Karol itu yang diminta oleh kelompok untuk mengumpulkan, tapi mungkin pas akan mengunggah ada masalah, entah koneksi, entah listrik atau apa. Nah, silahkan anggota kelompok yang lain juga bersiap untuk menggantikan kalau ternyata Mas Karol ada masalah, demikian dengan kelompok yang lain. Menangkap maksud saya ya? Yang mengunggah satu orang saja, tapi yang lain siap kalau yang ditugaskan mengunggahnya ada masalah. Oke? Oke, Pak, baik. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Oke, Mas Daniel, silahkan. Nah, untuk UAS tadi, Pak, yang untuk mendeskripsikan tugas dari masing-masing anggota kelompok itu dideskripsi di mana ya? Apakah boleh di pembahasan atau di inisiasi nama? Silahkan. Itu saya serahkan pada Anda masing-masing. Ya. Berarti di pembahasan boleh ya, Pak? Berarti? Boleh. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Masihkah ada? Oke, kalau tidak ada. Nah, terima kasih. Ya, ini pesan terakhir saya sebelum kita membubarkan kelas ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya selama 1 semester. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa berguna, kalaupun tidak sekarang mungkin di masa depan.
saya merasa ya sebetulnya dengan kondisi seperti ini ya tidak ideal karena interaksi kita menjadi sangat terbatas. Saya tidak begitu suka dengan interaksi seperti ini. Saya tidak bisa menyapa Anda satu persatu, saya tidak bisa melihat wajah Anda itu dari dekat satu persatu. Tapi ya berhubung kondisi mengharuskan kita seperti ini ya sudah, apa boleh buat. Kita sudah berusaha, Anda juga sudah berusaha terbaik dalam kondisi ini, ya. Tapi ya nanti semoga ini bisa menjadi lebih baik. Itu saja, ya. Semoga sukses dengan semua ujian maupun kuliah yang Anda tempuh pada saat ini, dan juga semoga sukses dengan studi Anda, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan pada kelas ya, ataupun juga acara yang berbeda. Atau kalau bahasa kasarnya, jangan ngulang gitu ya, kalau bisa. Oke? Kalau ngulang ya jangan ketemu saya lagi gitu kan. Oke, sampai di sini. Selamat pagi dan semoga sukses. Selamat pagi, Pak.